Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Mataram Islam. Anggota kami ada Abdul Aziz Tarmizi, Afrilega Shakila, Muhammad Nizam Irsyam, Nanda Purnama Sakti, Rini Arsyad, Zalatifah, Syakira Nurul. Sebelum Masehi sudah berdiri kerajaan di sekitar Yogyakarta, Klaten, dan Mataram bernama Mataram Kuno atau Megang. Akibat adanya bencana, Mataram Kuno kemudian dipindahkan ke Jawa Timur hingga runtuh dan berganti menjadi kerajaan lain. Pada saat itu, peradaban berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Berabad-abad di daerah Mataram tidak ada kebudayaan besar lagi, seperti masa Mataram kuno. Hingga pada abad 16 Masehi, di daerah Yogyakarta, muncul kerajaan Mataram dengan corak Islam yang bernama Mataram Islam. Babat Tanah Dewi menyebutkan bahwa Tanah Mentao merupakan dan belukar dan tak ada penduduknya. Oleh Hadiwijaya, Raja Pajang kemudian dihadiahkan kepada Ki Ageng Pemanahan karena ia telah membantu dalam menggulingkan pemerintahan Raja Demak, Arya Pemangsa. Barulah wilayah Mataram ini kembali berdiri di bawah kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan di Kota Gede. Pada masa pemerintahan Ki Ageng Pemanahan, pemerintahan Mataram Islam masih berada di bawah kerajaan Pajang. Namun, setelah pergantian periode pemerintahan Sutawijaya, Mataram akhirnya menjadi kerajaan merdeka atau independen. Pada awalnya, wilayah Mataram diberikan Hadiwijaya ke Ki Gede Pemanahan atau Ki Ageng Pemanahan karena jasanya membantu Hadiwijaya memerangi Arya Penangsa di Jipang, Panolan. Ki Ageng Pemanahan diceritakan sebagai penguasa yang patuh kepada Sultan Pajang. Ia naik tahta pada tahun 1577 Masehi dan menempati istananya di Kota Gede. Sejak saat itulah wilayah Mataram mulai menunjukkan kemajuan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan meninggal pada tahun 1584 Masehi dan digantikan oleh Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senapati menggantikan Ki Ageng Pemanahan. Sutawijaya merupakan seorang ahli dalam hal berperang. Saat ia masih mengawal Hadiwijaya, Raja Pajang, ia diberi gelar Senapati in Alaga. Panglima perang. Senapati memiliki cita-cita, yaitu menjadikan Mataram sebagai penguasa tertinggi di tanah Jawa, menggantikan kerajaan Pajang. Untuk itu, ia kemudian membuat dua rencana, yaitu memerdekakan diri dari Pajang dan memperluas kekuasaan. Konflik yang terjadi antara Pajang yang dipimpin oleh Arya Pangiri dan Pangeran Benawa yang dibantu Sutawijaya dimenangkan oleh Pangeran Benawa dan Sutawijaya. Hak ahli waris dari Pajang kemudian diserahkan ke Pangeran Benawa. Pangeran Benawa sebenarnya ingin menyerahkan kekuasaan kepada Sutawijaya atas dasar jasa yang diberikan. Namun, Sutawijaya menolak dan meminta kekuasaan Pajang tunduk kepada Mataram. Secara tidak langsung, Pajang menjadi bagian Mataram.
Raja-Raja Mataram, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukan makam Raja-Raja Pasai di Kampung Giodong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beuringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Loksaumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meurasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mukhayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumaidil Awal 1913 atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu 1496 sampai 1903, Aceh pengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan-kerajaan ini tidak lepas dari peranan menyebabkan Islam di Pulau Jawa. Penyebarannya diprakarsai oleh 9 orang wali atau yang lebih dikenal sebagai Wali Songo. Kita mungkin mengenal Kerajaan Demak dari salah satu peninggalannya, Masjid Demak yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid yang menjadi pusat syiar Islam itu terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. 4. Raden Rangsang Raden. Raden Mas Rangsang adalah raja ketiga Kerajaan Mataram Islam dan merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Ia memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Raden Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Senepati Inggalaga Ngabdurrahman. Pada masa ini, Kerajaan Mataram berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Selain melakukan penaklukan wilayah dengan berperang melawan Raja Jawa, Sultan Agung juga memerangi VOC yang ingin merebut Jawa dan Batavia. Pada masa Sultan Ageng, Kerajaan Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Sultan Ageng wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Amangkurat. Sultan Amangkurat merupakan anak dari Sultan Ageng ketika berkuasa. Ia memindahkan pusat kerajinan dari Kota Gede ke Keraton Pleret pada tahun 1641. Sultan Amangkurat berkuasa dari tahun 1638 sampai tahun 1641. Masa inilah Kerajaan Mataram Islam terpecah. Ini dikarenakan Sultan Amangkurat menjadi teman dari VOC. Sultan Amangkurat meninggal pada tahun 10 Juli 1611 dan dimakamkan di Telagawangi. Sebelum meninggal, ia sempat
mengangkat Sunan Mataram atau Amangkurat kedua sebagai penerusnya. Amangkurat kedua atau Raden Mas Rahmat merupakan pendiri dari raja pertama dari Kasunan Kartasura. Kasunan Kartasura merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Rahmat memerintah dari tahun 1677 sampai 1703. Beliau merupakan Raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena itu, rakyat menjulukinya Sunan Amral, Admiral. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur, menjadikan Kerajaan Mataram Islam sebagai daerah pertanian agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Kehidupan politik. Sito Wijaya mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Penembahan Senopati tahun 1586 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede. Tindakan-tindakan penting yang dilakukan adalah meletakkan dasar-dasar Kerajaan Mataram dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke timur, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, dan ke barat menundukkan Cirebon dan Galuh. Pengganti Penambahan Senopati adalah Mas Jolang. Ia gugur di daerah Kropiak dalam upaya memperluas wilayah, sehingga disebut Penembahan Sedak Kapriak. Raja terbesar Kerajaan Mataram ialah Mas Rangsang dengan gelar Sultan Agung Hayongkriyokusumo tahun 1613 sampai 1645. Sultan bercita-cita, 1. mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram, dan 2. mengusir Kompeni VOC dari Batavia. Masa pemerintahan Sultan Agung selama 32 tahun dibedakan atas 2 periode, yaitu masa penyatuan negara dan masa pembangunan. Setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Cirebon berhasil dikuasai, Sultan Agung merencanakan untuk menyerang Batavia. Serangan pertama dilancarkan pada bulan Agustus tahun 1628. Namun malah sebaliknya, akhirnya tentara Mataram terpukul mundur. Dipersiapkan serangan yang kedua dan dipersiapkan lebih matang dengan membuat pusat-pusat perbekalan makanan. Serangan kedua dilancarkan bulan September tahun 1629. Namun VOC telah mengetahui lebih dahulu rencana tersebut, sehingga VOC membakar dan memusnahkan gudang-gudang perbekalan makanan. Serangan ke Batavia mengalami kegagalan karena kurangnya perbekalan makanan, kalah persenjataan, jarak Mataram dan Jakarta sangat jauh, dan tentara Mataram terjangkit wabah penyakit setelah Sultan Agung meninggal. Penetrasi politik VOC di Mataram makin kuat akibat campur tangan VOC dan adanya perang saudara dalam perebutan tahta pemerintahan, menjadikan Kerajaan Mataram lemah dan akhirnya terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil. Perseteruan antara Pakubuwono II yang dibantu Kompeni dengan Pangeran Mangkubumi dapat diakhiri dengan Perjanjian Giati tanggal 13 Februari 1755 yang isinya Mataram dipecah menjadi 2, yaitu Mataram Barat, Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Mataram Timur, Kasunan Surakarta diberikan kepada Pakubuwono III. Selanjutnya, untuk memadamkan perlawanan Raden Mas Said, diadakan Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret tahun 1757 yang isinya Surakarta dibagi menjadi 2, yaitu Surakarta Utara diberikan kepada Mas Said dengan gelar Mangkunegoro I. Kerajaan dinamakan Mangkunegoro. Surakarta Selatan diberikan kepada Pakubuwono III. Kerajaan dinamakan Kasunanan Surakarta pada tahun 1813. Sebagian daerah Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Paku Alam selaku adipati. Dengan demikian, Kerajaan Mataram yang satu kuat
dan kokoh pada masa pemerintahan Sultan Agung, akhirnya terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Yogyakarta Kasunanan, Kerajaan Surakarta Pakualaman, dan Mangkunegaran. Kehidupan sosial budaya. Masa pertumbuhan berkaitan dengan masa pembangunan, maka dari itu Sultan Agung melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Karawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah garapan, lunggu, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu, muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu-Buddha dengan Islam. Upacara grebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri gunungan yang merupakan tradisi sejak zaman Majapahit dijatuhkan pada waktu perayaan dari hari besar Islam, sehingga muncul Grebek Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Grebek Maulad pada bulan Rabiul Awal, hitungan tahun yang sebelumnya merupakan tarik Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari tarik Samsiah, dan sejak tahun 1633 diubah menjadi tarik Islam yang berdasarkan pada peredaran bulan tarik Komariah. Tahun Hindu 1555 diteruskan dengan perhitungan baru dan dikenal dengan tahun Jawa. Adanya suasana yang aman, damai, dan tentram, maka perkembangan juga kesusastraan Jawa. Sultan Agung sendiri mengarang kitab sastra gending yang berupa kitab filsafat. Demikian juga muncul kitab Niti Sutri, Niti Sastra, dan Alas Rata yang berisi ajaran tabiat baik yang bersumber pada kitab Ramayana. Hasil budaya atau peninggalan. Sastra gending, karya dari Sultan Agung. Tahun Saka, kerajinan perak, kalang obong yang merupakan tradisi kematian orang Kalang, yakni dengan membakar peninggalan orang yang meninggal. Kue kipo yang merupakan makanan khas masyarakat Kota Gede. Makanan ini telah ada sejak zaman kerajaan. Pertapaan Kembang Lampir yang merupakan tempat Ki Ageng Pemanahan pernah bertapa untuk mendapatkan wahyu kerajaan Mataram. Segarawana Seria Syuhbraya yang merupakan meriam-meriam yang diberikan oleh Belanda atas perjanjiannya dengan kerajaan Mataram saat kepemimpinan Sultan Agung. Puing-puing candi Hindu dan Buddha di aliran Sungai Opak serta aliran Sungai Progo. Batu datar yang berada di Lipura letaknya tidak jauh di barat daya kota Yogyakarta. Pakaian Kiai Gundil atau yang lebih dikenal dengan Kiai Antakusuma. Masjid Agung Negara yang dibangun pada tahun 1763 oleh PB3. Masjid Jami Pakunen yang didirikan oleh Sunan Amangkurat I. Gapura Makam Kota Gede yang merupakan perpaduan dari corak Hindu dan Islam. Masjid yang berada di Makam Kota Gede, Buddha, Rumah Kalang. Makam dari Raja-Raja Mataram yang berlokasi di Imogiri. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.